Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Bu Heni, di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Hari ini kita akan membahas tentang pemasakan dan pematangan buah. Masih sama dengan materi sebelumnya. Nanti juga kita akan membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada buah saat pematangan buah itu sendiri. Perubahan yang terjadi selama pematangan buah ada penuaan biji, ditandai dengan mencoklatnya atau menjadi terpisah antara biji dengan daging buah. Kalau di semangka biasanya buah yang sudah matang itu bijinya akan berpisah atau terjadi sekat antara biji dengan daging buah. Ditambah dengan buah-buah lainnya, kayak ada semacam pemisah antara biji dengan buah. Kalau misalnya masih mentah, biasanya dia akan bergabung. Tapi kalau misalnya nempel gitu ya. Tapi kalau pas sudah matang, dia akan terjadi penuaan biji. Biasanya bijinya akan menjadi lebih coklat, kemudian dia matang secara embrio. Sehingga kalau mau dijadiin bahan tanam selanjutnya, dia sudah siap. Ada perubahan warna kulit buah, jelas sekali terlihat. Saat buah itu masih mentah kemudian menjadi matang, dia akan terjadi perubahan kulit buah. Biasanya dari mulai hijau menjadi merah atau dia tetap hijau. Ada beberapa buah yang memang dia tidak terjadi perubahan warna, tetap hijau, kemudian dia lewati masa orange atau ungu, kemudian nanti berubah langsung jadi coklat gitu, jadi hijau langsung coklat. Contohnya apa? Contohnya alpukat gitu. Buah alpukat dia tidak mengalami masa transisi warna merah atau warna ungu, tapi dia dari hijau terus kemudian langsung coklat. Ada lagi perubahan yaitu gugur atau abscission pada buah. Terlalu matang, seperti yang minggu sebelumnya dicontohkan, kalau buah itu terlalu matang biasanya dia akan gugur. Itu adalah salah satu ciri dari buah yang sudah matang. Ada lagi peningkatan respirasi. Buah yang sudah dipanen atau buah yang sudah matang petik, siap dipetik, dia mengalami peningkatan respirasi. Ditandai dengan adanya pengurangan kandungan air di dalam buah itu sendiri, sehingga akan terlihat lebih keriput atau dia nanti kulitnya akan lebih tidak segar gitu, lebih layu gitu kalau misalnya terjadi peningkatan respirasi. Kemudian ada peningkatan produksi etilen. Produksi etilen ini adalah gas atau salah satu hormon yang berperan dalam pemasakan buah. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang etilen itu bisa menambah atau mempercepat pematangan buah. Misalnya contohnya karbit gitu, buah setengah matang kemudian diberi karbit, dia akan menjadi matang karena adanya penambahan etilen di situ. Tapi buah sendiri sebenarnya sudah menghasilkan etilen. Dan ketika matang, terjadi peningkatan produksi etilen sehingga dari mulai dewasa ke matang atau dari matang hingga senescent itu sangat cepat prosesnya karena ditandai dengan adanya peningkatan produksi etilen. Kemudian peningkatan permeabilitas membran. Peningkatan permeabilitas membran ini berhubungan erat dengan pelunakan jaringan. Jadi lebih membran atau lapisan kulitnya itu dia lebih lembut. Terjadi pelunakan jaringan buah. Kemudian perubahan senyawa karbohidrat. Pembentukan lapisan lilin pada kulit. Kemudian ada produksi atsiran atau volatil yang menimbulkan aroma dan rasa. Nah, perubahan senyawa karbohidrat ini adalah perubahan dari rasa asam menjadi rasa manis atau perombakan karbohidrat. Karbohidrat ini akan dirubah menjadi pati, kemudian cadangan makanan. Pati, gula, dan cadangan makanan lainnya.
Kalau karbohidrat ini cenderung dia memberikan rasa manis pada buah itu sendiri. Kemudian pembentukan lapisan lilin pada kulit. Beberapa buah memang ada lapisan lilinnya. Kalau di beberapa buah hortikultura tahunan ya, terutama kayak apel gitu, dia sudah ada lapisan lilinnya. Tapi untuk menghindari hama gudang ketika disimpan atau ketika setelah dipanen, penanganan pasca panennya adalah dengan menambahkan lapisan lilin. Beberapa peneliti itu meyakini bahwa lapisan lilin ini bisa mengurangi serangan dari hama gudang gitu. Saat ini sudah banyak ditemukan lapisan lilin buatan dari edible yang bisa dimakan atau aman untuk dimakan. Kalau dulu kita sering beli apel gitu, terus orang tua kita menyarankan untuk mencucinya gitu biar lapisan lilinnya hilang. Tapi saat ini sudah banyak ditemukan tentang edible coating atau pelapisan yang lebih aman. Produksi atsiran yang menimbulkan aroma dan rasa. Kalau pada buah-buah yang sudah matang, dia biasanya ada aroma dan rasa yang berbeda dari saat dia masih mentah. Kalau buah matang, dia akan menimbulkan aroma yang menguap folat. Berasal dari produksi atsiran. Buah yang sudah matang, dia menimbulkan aroma ranum, aroma wangi, sehingga kita tahu bahwa buah ini sudah masak. Dan biasanya ada perubahan rasa. Kalau masih muda atau belum matang itu kecut, nanti kalau sudah matang itu dia lebih manis. Karena itu tadi diubah senyawa karbohidratnya. Ini tadi pendahuluannya. Nah, perubahan-perubahan di atas terjadi secara terpisah, namun saling keterkaitan. Ada beberapa buah yang mengalami semua, ada yang enggak. Gitu. Tapi ini saling keterkaitan mulai dari penuaan biji, kemudian perubahan warna kulit, ada perubahan senyawa karbohidrat. Beberapa buah mengalami semuanya, tapi banyak buah yang hanya mengalami sebagian. Perubahan terjadi pada tingkat molekuler, subseluler maupun seluler. Molekul, tingkat yang paling rendah, paling kecil terjadi perubahannya. Kemudian perubahan mulai dari yang setengah, maksudnya lebih besar, kemudian yang paling besar sel, perubahan sebesar sel. Perubahan tingkat terjadinya seperti apa? Misalnya perunakan jaringan, kemudian peningkatan permeabilitas membran, ini adalah salah satu bentuk perubahan dari sel. Reaksi yang terjadi dalam bentuk pembongkaran maupun pembentukan. Reaksi yang terjadi dalam bentuk pembongkaran, yaitu katabolisme atau pembentukan. Nah, ini adalah proses yang terjadi dalam buah-buah yang sudah matang. Kalau proses pembentukan itu lebih ke bentuk dari fotosintesis ya, contohnya tuh anabolisme, pembentukan, ada fotosintesis di situ. Kemudian reaksi yang terjadi dalam bentuk pembongkaran, ada katabolisme gitu, yang nantinya energi ini akan dipakai untuk metabolisme dari tumbuhan itu sendiri atau metabolisme dari buah-buah itu sendiri. Energinya dibongkar bisa jadi sebagai cadangan makanan juga untuk buah itu yang tersimpan di dalam biji ya. Nah, saat buah itu sudah mulai matang, dia akan memproduksi etilen secara alami. Etilen sendiri itu dibentuk untuk inisiasi pemasakan buah. Kemudian kelebihan produksi etilen sebagai tanda masuk ke fase senescen. Kelebihan produksi etilen sebagai tanda masuk ke fase senescen. Maksudnya, saat sudah memproduksi etilen dalam jumlah yang besar, maka buah itu akan masuk ke fase senescen dan itu prosesnya sangat cepat. Terutama di buah-buah hortikultura musiman yang dia itu sejenis beri. Nanti belajar tentang macam-macam buah ya nanti di semester 4 tentang macam-macam buah beri, ada buah hostikrum, kemudian yang lain sebagainya itu. Ketika masuk fase senescen, buah itu akan sangat cepat mengalami pengkeriputan, perubahan warna kulit, kemudian teksturnya dia akan berubah menjadi sangat lembut, kemudian dia akan mudah busuk. Itu karena kelebihan produksi etilen. Kalau kita menambahkan etilen, biasanya itu pada fase
buah itu setengah matang agak diberi etilen sehingga dia akan mudah matang. Tapi kalau misalnya dia sudah matang atau dia sudah masak, dia akan memproduksi etilen sendiri yang akan masuk ke fase senescent. Kadar etilen internal dalam buah, ini contohnya ya. Contohnya kadar etilen internal di dalam buah. Klimakterik dan non-klimakterik. Kemarin sudah kita bahas apa itu buah klimakterik dan yang non-klimakterik. Apel itu ada 25-25.000 mikromol per liter, kemudian pir ada 80, peach, alpukat, mangga, markisa, tomat. Nah, non-klimakteriknya ada lemon, lime, orange, nanas. Bedanya lemon, kalau lemon ini jeruk lemon yang biasa kita sebut dengan jeruk lemon. Kemudian kalau lime itu jeruk nipis ya. Beberapa orang mengatakan jeruk nipis, ada yang mengatakan jeruk bayi, macam-macam namanya kalau ini. Ada yang bilang jeruk Jawa juga. Tergantung daerahnya menyebutnya seperti apa. Sementara kalau misalnya orange itu jeruk yang kita makan. Itu namanya orange. Itu hanya penyebutan. Nah, 3 jenis jeruk ini memang termasuk dalam buah non-klimakterik yang nggak bisa diperam. Dia punya kandungan internal etilennya adalah 0,11 sampai 0,17 mikromol per liter. Ini adalah kadar etilen contoh-contoh buah yang klimakterik dan non-klimakterik. Ini grafiknya. Karbon dioksida rilis mikromol per gram per hari. Kalau yang ini etilennya, ini etilen rilisnya. Etilen rilisnya mikromol. Ini adalah karbon dioksidanya, sementara ini adalah etilennya. Ini hari setelah dia dipanen. Gitu. Climacteric fluid ripening inflows a spike in respiration correlation with a burst of ethylene synthesis. Peningkatan kandungan CO2 itu juga akan meningkatkan produksi etilen. Hanya saja dia nggak terlalu berpengaruh nyata di hingga hari ke-6. Tapi hari ke-7 ke-8 dia akan sangat tinggi etilennya. Nah, ini adalah fase masuk ke senescent pada buah klimakterik. Ini pada buah non-klimakterik. Pada hari ke-1, 3, 5, 7, produksi etilennya bisa dilihat di sini. Dia akan meningkat di hari ke-1, 2, kemudian turun di hari paling puncak adalah di hari ke-3, kemudian mulai turun di hari ke-4 dan turun. Ini adalah contoh kandungan etilen pada buah non-klimakterik. Sementara ini pada buah klimakterik, menurut Wills 1981 bahwa buah klimakterik itu akan mulai meningkat etilennya pada hari-hari tertentu. Ini adalah ulangan 1, kontrol, kemudian ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa etilen itu akan meningkat pada hari ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 dan menurun di hari ke-10. Ini pada buah klimakterik. Perubahan kimiawi selama pematangan buah. Kalau tadi adalah peningkatan produksi etilen saat pematangan, kemudian ini adalah perubahan kimiawi selama pematangan buah, bagian dalamnya. Kalau dulu di beberapa pengujian buah itu biasanya disebutnya dengan organoleptik yang bisa dirasa, yang bisa dicap oleh lidah. Itu adalah perubahan kimiawi yang bisa dirasakan dan biasanya susah untuk dilihat secara visual. Perubahan warna. Perubahan kimiawi itu termasuk dengan perubahan warna. Warna hijau hilang karena struktur klorofil mengalami degradasi. Klorofil yang semula mendominasi kemudian dibongkar oleh enzim klorofilase. Warna hijau hilang karena struktur klorofil mengalami degradasi, mengalami penurunan karena dibongkar oleh enzim klorofilase. Dari warna hijau kemudian diubah nanti menjadi warna merah, warna ungu,
dan itu menjadikan buah itu kehilangan warna hijaunya, meski nggak semua buah kehilangan klorofilnya. Ada contoh-contoh buahnya nanti. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap degradasi klorofil. Yang pertama, perubahan pH, terutama karena kebocoran asam-asam organik dari vakuola. Kemudian ada sistem oksidatif dan klorofilase atau enzim klorofilase ini. Perubahan pH, biasanya kalau pas mentah itu dia lebih asam, kemudian nanti ketika matang dia akan lebih netral. Sistem oksidatif. Ada tambahan oksigen di sini. Klorofilase itu adalah enzim klorofilase yang mengubah atau mendegradasi klorofil menjadi struktur warna yang berbeda. Nah, ini tidak semua buah mengalami kehilangan klorofil, misalnya pada alpukat dan apel. Apel itu juga tidak, khususnya apel hijau ya. Kalau apel hijau, apel Malang itu, dia dari mulai kecil sampai dia matang warnanya tetap hijau. Jadi dia nggak mengalami degradasi klorofil. Ini adalah contoh-contoh warna dari perubahan warna buah menuju matang. Pada pisang itu ada green, kemudian ini ada step-stepnya sampai dia menjadi yellow. Kemudian ini pada tomat, jadi dari hijau, kemudian dia agak orange, kemudian orange gelap, kemudian dia berubah menjadi orange merah. Ini contohnya di tomat juga, mulai dari green hingga red. Contohnya ya, ada pengertian-pengertiannya di sini, kemudian standar-standarnya 30% tapi nggak sampai 90% dia warnanya kayak gitu. Ini ada pengertiannya. Contohnya nih tadi di mangga dengan tomat. Sementara ini adalah contoh buah yang tidak mengalami degradasi klorofil menjadi warna merah ya. Dia mulai dari hijau, kemudian dia akan masuk ke fase pematangan jadi coklat buahnya. Sementara kalau dari mulai kecil hingga dia masak atau siap makan, dia warnanya tetap hijau. Tidak mengalami degradasi klorofil. Selama pematangan buah, polimer karbohidrat dipecah menjadi gula. Pemecahan ini berefek ganda, yaitu merubah rasa menjadi manis dan tekstur menjadi lunak. Karena ada karbohidrat yang dipecah menjadi gula, sehingga merubah rasa biasanya menjadi lebih manis dan teksturnya menjadi lebih lunak, permeabilitas membran. Pemecahan polimer karbohidrat, terutama senyawa pektat dan hemiselulosa, melemahkan dinding sel dan ikatan kohesif antar sel, selama pematangan propektin atau substansi pekat yang tidak larut. Itu dipecah menjadi molekul lebih kecil yang lebih mudah larut dalam air. Ada polimer karbohidrat, ikatan karbohidrat, terutama senyawa pektat dan hemiselulosa. Selulosa ini serat ya, serat. Senyawa pektat dan hemiselulosa yang melemahkan dinding sel dan ikatan kohesif antar sel. Dindingnya dilemahkan sehingga teksturnya dia akan lebih lembut. Selama pematangan propektin, substansi pektat yang tidak larut dipecah menjadi molekul yang lebih kecil dan mudah larut dalam air. Kalau dia itu ikatan kohesif antar sel dan propektinnya itu tuh dia sangat kuat, dia nggak akan larut dalam air. Tapi kemudian dipecah, selama pematangan itu terjadi pemecahan, propektin itu jadi lebih kecil sehingga dia akan lebih mudah larut dalam air. Akibatnya apa? Akibatnya dia buahnya akan menjadi lebih manis. Gitu. Perubahan tekstur. Ini adalah lanjutannya perubahan tekstur yang bisa kita rasakan dengan uji kekerasan biasanya. Buah yang belum masak umumnya keras dan tidak enak. Tentu kita tahu semua ya bahwa buah yang mentah itu rasanya tidak enak dan keras. Hanya beberapa buah tertentu yang memang enak kalau pas menuju matang. Contohnya mangga, kedondong. Itu enak. Namun karena terjadi perubahan senyawa propektin menjadi pektin dan senyawa-senyawa pektinat yang mudah larut dalam air, muncullah serat-serat polisakarida. Polisakarida ini turunan dari karbohidrat, terbentuknya kristal-kristal oksalat, maka buah menjadi lunak dan berasa enak.
Karena tadi ada perubahan senyawa pektin menjadi pektin ya, propektin ini diubah menjadi pektin atau ikatannya itu dipecah menjadi kecil, dan senyawa-senyawa ini mulai larut dalam air. Karena dia kecil tadi ya, sudah dipecah, senyawanya itu akan berubah menjadi kecil dan larut dalam air. Kemudian munculnya serat-serat polisakarida atau serat-serat karbohidrat, turunan karbohidrat yang dipecah tadi membentuk rasa-rasa dalam buah itu. Jadi kalau ada rasa manis itu berarti turunan dari karbohidrat yang dipecah. Ada polisakarida, ada disakarida nanti dan lain sebagainya itu. Pati itu juga bagian dari karbohidrat. Perubahan-perubahan di atas terjadi dalam dinding sel dan ruang antar sel buah. Senyawa asam pektinat terlarut akan membentuk gel bila tercampur dengan gula dan garam. Perubahan ini terjadi di dinding sel dari buah itu sendiri, dan ruang antar sel buah. Jadi sangat detail sekali Allah menciptakan buah itu, bagaimana bisa buah itu dari mentah, keras, nggak enak, berubah menjadi manis, lembut, dan enak dimakan. Itu adalah salah satu keagungan Allah yang patut kita syukuri. Nah, di sini senyawa pektina terlarut akan membentuk gel bila tercampur dengan gula dan asam. Ada beberapa buah-buah yang kalau dicampur dengan gula dia akan lebih membentuk gel. Gitu. Misalnya di belewah. Belewah kalau dicampur dengan gula dan asam dia akan ada seperti gel-gel yang keluar. Gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Senyawa pektinat. Meski beberapa buah lain itu ada, tapi dia biasanya nggak terlalu nampak. Pada mangga yang terlalu matang, dia kalau dicampur dengan gula dan asam, juga dia memberikan gel-gel atau tekstur-tekstur yang lebih lembut. Tapi nggak terlalu nampak gitu ya, beberapa buah. Dan ada perubahan bau dan rasa. Ini akibat dari, kalau rasa akibat dari perombakan karbohidrat, kalau bau ini biasanya menguap, ada perubahan senyawa yang mudah menguap. Nah, buah yang belum masak umumnya tidak berbau. Namun karena terjadi perubahan, munculnya senyawa yang mudah menguap seperti alkohol-alkohol, aldehid, keton, asam lakton, hidrokarbon, terpen, dan senyawa-senyawa sulfur mengakibatkan bau yang khas masing-masing jenis buah. Ini alkohol bukan dalam artian alkohol yang memabukkan ya. Jadi dalam buah sendiri itu ada alkohol, kandungannya, kemudian ada aldehid, keton, asam lakton, hidrokarbon. Bisa saudara cari ini fungsinya apa aja pada buah. Yang memberikan bau khas terhadap masing-masing jenis buah. Kalau buah mangga itu kalau matang seperti apa, nanti kalau buah durian itu matang seperti apa, itu ada sendiri. Tapi beberapa buah yang memang dia tidak memiliki strong flavor atau rasa dan bau yang khas, dia akan tidak menimbulkan bau-bau kayak gitu. Kayak contohnya jambu air, itu dia nggak akan menimbulkan bau. Kemudian pada tomat, dia tidak akan menimbulkan bau juga. Tuh. Yang mempengaruhi apa? Ini yang mempengaruhi. Kandungan ini itu sangat rendah di buah-buah yang tidak menimbulkan bau ketika matang. Tapi kalau buah-buah yang memiliki bau yang khas gitu, dia punya alkohol-alkohol. Sehingga kalau orang yang belum makan nasi, punya mah, itu kalau makan durian terlalu banyak, dia bisa sakit lambung karena alkoholnya itu tinggi. Kandungan alkohol di buah durian itu tinggi. Ada lagi perubahan-perubahan rasa yang terjadi akibat senyawa-senyawa yang tidak menguap seperti gula, asam, pahit, dan sepet. Masing-masing jenis buah punya rasa yang khas pula. Tentu kita tahu kalau semua buah itu punya rasa yang khas. Nah, ada perubahan-perubahan rasa yang terjadi dari senyawa-senyawa yang tidak menguap. Kalau beberapa senyawa itu bisa folat atau bisa menguap, dia nggak akan menimbulkan rasa yang berlebihan. Tapi kalau misalnya tidak menguap, dia akan memberikan rasa asam, pahit, dan sepet. Kalau buah-buah yang khas, masih ada rasa sepet-sepetnya kayak gitu, walaupun dia sudah dianggap
matang tapi ada rasa sepet-sepetnya gitu. Misalnya pada salak itu dia masih ada rasa sepet-sepet. Kalau salak yang lokal ya, kalau salak lokal itu dia masih ada rasa sepet-sepet walaupun dia sudah siap makan, matang konsumsi gitu. Kalau yang salak pondoh itu lebih manis, ada tekstur-tekstur seperti gulanya. Kalau salak pondoh biasanya lebih manis. Kalau salak lokal ada sepet-sepetnya walaupun dia sudah siap makan. Aroma timbul karena adanya sintesis senyawa organik, disintesis, yang mudah menguap atau volatil, asiran. Ini tadi yang memberikan aroma yang khas. Kemudian jumlah total atom C yang digunakan untuk sintesis asiran adalah kurang dari 1% digunakan untuk karbon dioksida. Asiran terbesar adalah etilen, 50 hingga 75. Asiran ini adalah bau yang dihasilkan, bau khas ya, yang volat nanti, yang akan menguap, menimbulkan aroma yang bisa kita cium. 50 hingga 75% total dari atom C dan C untuk asiran, dari C untuk asiran. Atom C digunakan untuk mensintesis atsiran. Jadi atsirannya disintesis, diikat, disintesis. Kurang dari 1% untuk CO2. Dalam tumbuhan itu ada karbon. Senyawa organik itu berupa C, atom C, atau karbon yang bisa nanti digunakan untuk tanaman itu sendiri makin berkembang kayak gitu. Kalau di tumbuhan, di tanamannya itu juga ada karbon C yang didapat dari nutrisi-nutrisi di dalam tanah atau senyawa organik karbon yang dipakai untuk tumbuh, salah satu bagian atau salah satu senyawa yang berfungsi di fotosintesis. Nah, kalau di buah itu juga ada fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk buah itu berkembang dan salah satu bagian dari etilen juga menghasilkan etilen. Jadi 50% sampai 75% total atom C dari C untuk atsiran. Atom C atau atom karbon diambil kemudian untuk buah itu berkembang. Ini adalah contoh kalau misalnya kita memeram atau mempercepat pematangan pada buah itu biasanya dimasukkan di wadah, itu diperam. Kenapa dia cepat matang? Karena ada ini. Ini adalah ilustrasi dari etilen carbon dioxide fresh air flow. Karbon dioksida-nya itu dia akan tetap berada di sini. Fresh air flow ini adalah lubang-lubang yang ada di dalam di wadah ini. Jadi dilubangi. Kalau nggak dilubangi dia akan berair terus karena buah mengalami respirasi. Sementara karbon dioksidanya atau karbon dioksida dia tetap berada di sini, di sekitar buah. Ketika buah itu respirasi, dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini karbon dioksida yang terjerembab di sini, dia kemudian bersintesis dengan etilen, kadar etilen yang menguap, kemudian bersinggungan dengan karbon dioksida, menyebabkan buah itu akan lebih cepat matang. Etilen yang menguap, kemudian ada karbon dioksida, disintesis, kemudian dia akan bersinergi membuat buah itu menjadi lebih matang. Karbon dioksidanya keluar. Karbon dioksidanya terperangkap di sini dan bisa menyebabkan buah itu menjadi lebih cepat matang. Kalau orang meram salah satu buah itu pasti dia dimasukkan dalam satu tempat, wadah yang tertutup. Setidaknya ada tetap aliran udara tapi dia nggak akan terbuka secara bebas, secara umum seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang sudah dipakai dari zaman dulu sampai sekarang tentang cara pemeraman buah itu sendiri. Kalau dulu ditambah dengan karbit, kalau sekarang mungkin banyak bahan-bahan lain yang bisa ditambahkan pada buah yang lebih aman mungkin. Banyak penelitian-penelitian yang menggunakan etilen buatan yang bisa mempercepat buah itu menjadi lebih matang. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.